Halo, nama saya Pinky Sintaswari dari Universitas Tugu Bang Semarang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pengauditan 2 yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho SE AKMMCA CPA. Saya di sini akan menjelaskan tentang audit peristiwa kemudian. Peristiwa kemudian, laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Banyak kerangka pelaporan keuangan secara khusus merujuk pada peristiwa tersebut. Kerangka pelaporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasikan dua jenis peristiwa. Yang pertama, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada laporan keuangan, dan yang kedua adalah peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan. Standar Audit 700 menjelaskan bahwa tanggal laporan auditor menginformasikan kepada pembaca bahwa auditor telah mempertimbangkan pengaruh atas peristiwa dan transaksi yang diketahui oleh auditor dan yang terjadi sampai tanggal tersebut. Tanggung jawab auditor adalah untuk mereview peristiwa kemudian, biasanya terbatas pada periode awal dengan tanggal neraca dan berakhir dengan tanggal laporan audit. Karena tanggal laporan auditor berkaitan dengan penyelesaian prosedur audit yang penting di kantor klien. Review terhadap peristiwa selanjutnya seharusnya selesai dekat dengan akhir audit. Secara spesifik, Standar Audit 560 merumuskan tujuan auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian adalah untuk yang pertama, memperoleh bukti yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan karangan laporan keuangan yang berlaku, dan respon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Yang selanjutnya adalah jenis peristiwa kemudian. Terdapat dua jenis peristiwa kemudian yang memerlukan pertimbangan manajemen dan evaluasi auditor. Peristiwa yang memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian pada jumlah laporan keuangan tahun ini, dan peristiwa yang tidak memiliki dampak langsung terhadap jumlah laporan keuangan tetapi memerlukan pengungkapan. Yang pertama, ada peristiwa yang memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian. Beberapa peristiwa yang muncul setelah tanggal neraca menyediakan informasi tambahan terhadap manajemen yang membantu mereka menentukan penyajian yang wajar dari saldo akun pada tanggal neraca. Informasi mengenai peristiwa tersebut membantu auditor dalam memverifikasi saldo. Sebagai contoh, jika auditor mengalami kesulitan dalam menentukan penilaian yang benar dari persediaan karena keusangan penjualan persediaan bahan baku sebagai bahan sisa di periode kemudian, akan menunjukkan nilai persediaan yang benar pada tanggal neraca. Peristiwa periode kemudian seperti berikut ini memerlukan penyesuaian terhadap saldo akun pada laporan keuangan tahun ini jika jumlahnya material. Yang pertama adalah pernyataan kebangkrutan oleh pelanggan dengan saldo piutang usaha yang beredar karena kondisi keuangan pelanggan yang memburuk. Yang kedua, penyelesaian tuntutan hukum dengan jumlah yang berbeda dari jumlah yang dicatat dalam pembukuan. Yang ketiga, penyingkiran peralatan yang tidak digunakan dalam operasi dengan harga di bawah nilai buku saat ini. Yang terakhir adalah penjualan investasi dengan harga di bawah biaya yang tercatat. Ketika peristiwa kemudian digunakan untuk mengevaluasi jumlah yang dimasukkan dalam laporan keuangan akhir tahun,
Auditor harus membedakan antara kondisi yang terjadi pada tanggal neraca dan kondisi yang muncul setelah akhir tahun. Informasi selanjutnya seharusnya tidak dimasukkan secara langsung ke dalam laporan jika kondisi yang menyebabkan perubahan dalam penilaian terjadi setiap akhir tahun. Sebagai contoh, asumsikan satu jenis persediaan klien tiba-tiba menjadi usang karena perubahan teknologi setelah tanggal neraca. Penjualan persediaan dengan kerugian di periode selanjutnya tidak relevan dengan penilaian persediaan keusangan dalam kasus ini. ICA OB Standar 2 mengharuskan auditor perusahaan publik untuk mengajukan pertanyaan mengenai dan mempertimbangkan setiap informasi mengenai peristiwa kemudian yang secara material mempengaruhi efektivitas pengendalian internal terhadap laporan keuangan pada akhir periode fiskal. Jika auditor menyimpulkan bahwa peristiwa merefleksikan kelemahan yang material terjadi pada akhir tahun, mereka harus memberikan pendapat tidak wajar atau atas pengendali internal terhadap laporan keuangan. Jika mereka tidak mampu atas menentukan dampak dari peristiwa kemudian terhadap efektivitas pengendali internal, mereka harus menolak memberikan pendapat terhadap pengendalian internal. Contohnya adalah peristiwa yang memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian adalah: yang pertama, kerugian akibat piutang tak tertagih yang disebabkan oleh adanya pelanggan yang mengalami kesulitan keuangan dan menuju kebangkrutan setelah tanggal neraca. Yang kedua adalah penyelesaian tuntutan hukum yang jumlahnya berbeda dengan jumlah utang yang sudah dicatat dalam laporan akhir tahun. Peristiwa kemudian memengaruhi realisasi aktiva atau penyelesaian estimasi kewajiban yang biasanya memerlukan penyesuaian terhadap laporan keuangan. Yang kedua adalah peristiwa yang tidak memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan tetapi memerlukan pengungkapan. Peristiwa kemudian jenis ini menyediakan bukti dari kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca dilaporkan, tetapi sangat signifikan sehingga peristiwa ini memerlukan pengungkapan walau tidak memerlukan penyesuaian akun. Pada umumnya, peristiwa tersebut dapat diungkapkan secara memadai dengan menggunakan catatan kaki. Akan tetapi, kadang-kadang suatu peristiwa mungkin sedemikian signifikan sehingga memerlukan pengungkapan dalam laporan keuangan tambahan yang memasukkan dampak dari peristiwa, seperti jika peristiwa tersebut muncul pada tanggal neraca. Contohnya adalah merger yang sangat material. Peristiwa atau transaksi yang muncul di periode selanjutnya yang mungkin memerlukan pengungkapan bukan penyesuaian di laporan keuangan termasuk: yang pertama adalah penurunan dalam nilai pasar sekuritas yang dipegang untuk investasi sementara atau untuk dijual kembali. Yang kedua adalah penerbitan obligasi atau sekuritas. Yang ketiga, penurunan dalam nilai pasar dari persediaan sebagai konsekuensi dari tindakan pemerintah yang menghalangi penjualan lebih lanjut dari suatu produk. Yang keempat adalah kerugian persediaan yang tidak diasuransikan akibat dari kebakaran. Lalu yang terakhir adalah merger atau akuisisi. Auditor perusahaan publik mungkin juga mengidentifikasi peristiwa yang berhubungan dengan pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan yang muncul setelah akhir tahun. Jika auditor menentukan bahwa peristiwa kemudian tersebut memiliki dampak yang material terhadap pengendalian internal atas laporan keuangan, laporan auditor harus memasukkan paragraf penjelasan baik yang menggambarkan peristiwa tersebut maupun dampak atau mengarahkan pembaca ke suatu pengungkapan dalam laporan manajemen mengenai pengendalian internal mengenai peristiwa dan dampaknya. Contoh peristiwa yang tidak memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan tetapi memerlukan pengungkapan, yaitu yang pertama adalah pembelian atau penghapusan bisnis oleh entitas. Yang kedua adalah penjualan obligasi atau penerbitan saham baru oleh entitas.
Yang ketiga, kerugian fasilitas atau aktiva tetap entitas akibat bencana seperti kebakaran atau banjir. Yang terakhir adalah kerugian piutang yang diakibatkan oleh kondisi seperti penyebab utama kebangkrutan pelanggan yang terjadi setelah tanggal neraca. Lalu ada pengujian audit. Terdapat dua kategori prosedur audit untuk review peristiwa kemudian. Yang pertama adalah prosedur yang biasanya diintegrasikan sebagai bagian dari verifikasi saldo akun akhir tahun. Yang kedua adalah prosedur yang dilaksanakan terutama untuk tujuan mengungkapkan peristiwa atau transaksi yang harus diakui sebagai peristiwa lanjutan. Kategori pertama, memasukkan pengujian visa batas dan penilaian yang dilakukan sebagai bagian dari pengujian atas rincian saldo. Sebagai contoh, auditor memeriksa transaksi penjualan dan akuisisi periode selanjutnya untuk menentukan apakah visa batas sudah akurat. Auditor juga menguji kolektabilitas dari piutang usaha dengan mereview penerimaan kas periode selanjutnya untuk mengevaluasi penilaian dari penyisian piutang tak tertagih. Kategori kedua, dari pengujian dilaksanakan secara khusus untuk memperoleh informasi yang akan dimasukkan ke dalam saldo akun tahun berjalan atau catatan kaki sebagai pengujian dari tujuan kelengkapan, penyajian, dan pengungkapan. Pengujian tersebut mencakup hal berikut. Yang pertama adalah pengujian pertanyaan kepada manajemen. Pengujian pertanyaan mewarisi dari klien ke klien, tetapi biasanya berkaitan dengan potensi kewajiban atau komitmen kontingent, perubahan signifikan dalam aktiva atau struktur modal perusahaan, status saat ini dari item yang tidak sepenuhnya diselesaikan pada tanggal neraca, dan penyesuaian tidak biasa yang dibuat setelah tanggal neraca. Auditor perusahaan publik juga harus mencakup pengajuan pertanyaan kepada manajemen mengenai setiap perubahan dalam pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan yang dibuat setelah akhir periode fiskal. Pengajuan pertanyaan kepada manajemen mengenai peristiwa kemudian harus dilakukan dengan personel klien untuk memperoleh jawaban yang berarti. Sebagai contoh, tidaklah berguna bagi auditor untuk membahas persoalan pajak atau serikat kerja dengan seorang supervisor piutang usaha. Bergantung pada informasi yang diinginkan, auditor biasanya mengajukan pertanyaan kepada controller, wakil presiden direktur, dan presiden direktur. Lalu yang kedua adalah berkorespondensi dengan pengacara. Auditor berkorespondensi dengan pengacara sebagai bagian dari pencarian kewajiban kontingent. Auditor biasanya meminta pengacara untuk memberi tanggal dan mengirim surat pada tanggal penyelesaian pekerjaan lapangan yang diharapkan untuk memenuhi tanggung jawab auditor terhadap peristiwa kemudian. Yang ketiga, ada mereview laporan internal yang disiapkan pada tanggal neraca. Dalam mereview, auditor seharusnya menekankan perubahan dalam bisnis dibandingkan dengan hasil untuk periode yang sama di tahun yang diaudit dan perubahan setelah akhir tahun. Mereka harus menaruh perhatian kepada perubahan utama dalam bisnis atau lingkungan di mana klien beroperasi. Auditor seharusnya membahas laporan intern dengan manajemen untuk menentukan apakah laporan keuangan itu disiapkan atas dasar yang sama pada laporan periode berjalan, dan untuk mengajukan pertanyaan mengenai perubahan signifikan dalam hasil operasi. Yang keempat adalah mereview catatan yang disiapkan setelah tanggal neraca. Auditor harus mereview jurnal dan buku besar untuk menentukan keberadaan dan sifat dari transaksi signifikan yang berhubungan dengan tahun berjalan. Jika jurnal tidak diperbarui, auditor harus mereview dokumen yang akan digunakan untuk menyiapkan jurnal. PCAOB Standar 2 juga memerlukan auditor perusahaan publik untuk mengajukan pertanyaan mengenai dan memeriksa
laporan yang diterbitkan selama periode review peristiwa kemudian, seperti laporan audit internal yang relevan dan laporan badan pembuat peraturan atas pengendalian internal perusahaan terhadap pelapor keuangan. Yang kelima, memeriksa risalah yang diterbitkan pada tanggal neraca. Auditor harus memeriksa risalah pertemuan pemegang saham dan direktur setelah tanggal neraca untuk peristiwa kemudian yang mempengaruhi laporan keuangan periode saat ini. Yang keenam adalah memperoleh letter of representation. Letter of representation ditulis oleh manajemen klien kepada auditor, mengesahkan laporan yang dibuat manajemen mengenai persoalan yang berbeda sepanjang audit, termasuk diskusi mengenai peristiwa kemudian. Surat tersebut merupakan keharusan dan mencakup persoalan lain yang relevan. Selanjutnya ada penanggalan ganda. Kadang-kadang auditor menentukan bahwa peristiwa kemudian yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan terjadi setelah pekerjaan lapangan diselesaikan, tetapi sebelum laporan audit diterbitkan. Sumber dari informasi semacam itu pada umumnya adalah manajemen atau media. Sebagai contoh, anggaplah Upwork memberitahu Wilms dan Adams bahwa perusahaan telah mengadakan perjanjian untuk membeli katalog perusahaan pengecer lainnya pada tanggal 1 Maret 2016. Peristiwa seperti itu bukan merupakan indikasi kondisi yang ada pada tanggal neraca, dan oleh karena itu hanya memerlukan pengungkapan dalam catatan keuangan pada tanggal 31 Desember 2015. Terdapat dua metode yang tersedia untuk pemberian tanggal laporan audit. Wilms dan Adam bisa yang pertama menggunakan tanggal ganda laporan audit dengan menggunakan kata-kata seperti 15 Februari 2016 kecuali untuk catatan 10 tertanggal 1 Maret 2016, atau yang kedua menggunakan tanggal peristiwa kemudian. Dalam metode tanggal ganda, tanggung jawab auditor untuk peristiwa yang terjadi setelah tanggal selesai pekerjaan lapangan dibatasi pada peristiwa tertentu yang secara spesifik disebut dalam catatan atas laporan keuangan atau yang diungkapkan. Jika laporan audit diberi tanggal hanya 1 Maret 2016, tanggung jawab auditor diperluas sampai tanggal tersebut. Dalam contoh ini, laporan Wilms dan Adam diberi tanggal ganda. Selanjutnya ada prosedur audit terhadap peristiwa kemudian. Prosedur audit terhadap peristiwa kemudian adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelajari notulen rapat pemegang saham, dewan komisaris, dan komisi-komisi yang dibentuk dalam periode setelah tanggal neraca. Tujuan prosedur ini adalah untuk menentukan apakah dalam periode tersebut telah terjadi peristiwa yang akan mempunyai dampak terhadap penyajian laporan keuangan klien. Kemungkinan setelah tanggal neraca, Dewan Komisaris memutuskan pembelian kembali saham perusahaan yang beredar untuk dimiliki perusahaan sebagai treasury stock. Jika pembelian treasury stock ini material jumlahnya, maka auditor berkewajiban memberikan penjelasan di laporan audit. Kemungkinan lain adalah keputusan rapat pemegang saham untuk mengadakan emisi saham. Informasi ini harus dijelaskan dalam laporan audit, mengingat emisi saham ini akan mempunyai pengaruh terhadap struktur modal perusahaan. Yang kedua, ada review laporan keuangan klien yang dibuat dalam jangka waktu antara tanggal neraca sampai dengan tanggal penerbitan laporan audit. Laporan keuangan klien yang disajikan setelah tanggal neraca memberikan informasi kepada auditor mengenai perubahan-perubahan dalam setiap unsur yang disajikan. Di dalam laporan tersebut, dengan membandingkan neraca audit dengan neraca yang dibuat setiap akhir bulan dalam periode peristiwa kemudian, auditor akan dapat mengetahui perubahan-perubahan yang material jumlahnya, yang kemungkinan berdampak terhadap unsur yang disajikan oleh klien di dalam laporan keuangan atau yang memerlukan tambahan penjelasan di dalam laporan audit.
Misalnya dari membandingkan neraca auditan oleh auditor dengan neraca intern. Auditor menemukan informasi terjadinya penurunan kas aktiva tetap dalam periode kemudian. Penyelidikan lebih intensif menunjukkan bahwa dalam periode kemudian telah terjadi kerugian karena kebakaran. Yang ketiga, adakan wawancara dengan pimpinan perusahaan klien mengenai peristiwa kemungkinan yang berdampak material terhadap penyajian laporan keuangan. Dengan mewawancarai pimpinan perusahaan, auditor dapat menyimpulkan informasi mengenai perubahan pejabat puncak perusahaan, perubahan kebijakan manajemen, reorganisasi, dan peristiwa lain yang terjadi dalam periode kemudian. Informasi yang diperoleh auditor dari hasil wawancara ini dapat digunakan untuk mempertimbangkan perlunya adjustment terhadap laporan keuangan klien atau untuk mencantumkan penjelasan di dalam laporan audit. Lalu yang keempat adalah melakukan wawancara dengan penasihat hukum klien. Informasi mengenai perubahan undang-undang yang menyangkut kegiatan usaha klien dan perkara pengadilan yang ditangani penasihat hukum, serta kemungkinan memang atau tidaknya klien dalam perkara yang sedang disengketakan di pengadilan dapat diperoleh dari hasil wawancara dengan penasihat hukum klien. Yang kelima adalah review penagihan piutang usaha yang terjadi setelah tanggal neraca. Piutang usaha dicantumkan di dalam neraca sebesar nilai yang diperkirakan akan dapat ditagih. Pada tanggal neraca, jumlah nilai piutang yang diperkirakan dapat ditagih ini ditaksir berdasarkan analisis prospek penagihan piutang tersebut setelah tanggal neraca. Dalam periode peristiwa kemudian, auditor mereview informasi mengenai penagihan piutang usaha untuk menentukan cukup atau tidaknya taksiran besarnya kerugian sebagai akibat tidak tertagihnya piutang tersebut. Jika dalam periode kemudian tersebut, auditor mengetahui bahwa sebagian besar piutang kepada debitur klien tidak dapat ditagih, padahal piutang tersebut merupakan piutang yang tercantum di dalam neraca, maka jumlah cadangan kerugian piutang usaha yang tercantum di dalam laporan keuangan klien dianggap oleh auditor tidak memadai lagi. Dalam situasi demikian, auditor mengusulkan kepada klien untuk menaikkan jumlah cadangan kerugian piutang usaha yang tercantum di dalam neraca klien. Yang keenam adalah review jurnal penerimaan kas, terutama yang mengenai transaksi penerimaan kas dari penarikan kredit atau dari penjualan aktiva tetap yang jumlahnya material. Penarikan utang jangka panjang yang terjadi dalam periode kemudian harus dijelaskan oleh auditor di dalam laporan audit. Informasi mengenai penarikan kredit tersebut dapat diperoleh auditor dari notulen rapat dewan, komisaris, dan buku jurnal penerimaan kas. Penjualan aktiva tetap yang jumlahnya material dapat diketahui oleh auditor dari notulen yang sama dan jurnal penerimaan kas. Yang ketujuh adalah review transaksi yang material jumlahnya yang dicatat di dalam buku jurnal memorial. Informasi mengenai penyisian saldo laba untuk tujuan tertentu, misalnya untuk pelunasan utang obligasi atau untuk pelunasan pabrik dapat diperiksa dari buku jurnal memorial. Auditor menganalisis transaksi yang jumlahnya material yang dicatat setelah tanggal neraca di dalam jurnal umum untuk menentukan apakah transaksi tersebut memerlukan penjelasan di dalam laporan audit. Lalu selanjutnya adalah fakta yang ditentukan setelah tanggal neraca. Yang pertama adalah fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal pelaporan keuangan diterbitkan. Auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, jika setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta ditemukan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Jika fakta tersebut telah diketahui auditor pada tanggal laporan auditor,
maka auditor harus yang pertama adalah membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua adalah menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan suatu perubahan dan jika demikian, meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Paragraf 11 Standar Audit 560 menyatakan bahwa jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus yang pertama adalah melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang kedua, kecuali jika kondisi yang tertera dalam paragraf 12 terjadi. Yang pertama adalah memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai tanggal neraca auditor baru. Dan yang kedua adalah menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang sudah diubah. Laporan auditor yang baru tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas laporan keuangan. Yang kedua adalah fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan tersebut. Namun, jika laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor, yang jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Maka auditor harus yang pertama membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua adalah menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan dan jika demikian adalah meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus 1. Melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang kedua adalah menelaah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya bersamaan dengan laporan auditor diberi informasi tentang situasi tersebut. Yang ketiga, kecuali jika kondisi dalam paragraf 12 berlaku. Yang pertama adalah memperluas prosedur audit yang disebut dalam paragraf 6 dan 7 sampai tanggal laporan auditor baru dan tanggal laporan auditor baru tidak lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan dan menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang diubah. Yang terakhir, ketika kondisi dalam paragraf 12 terjadi, ubah laporan auditor atau serahkan laporan auditor baru seperti yang disyaratkan oleh paragraf 12. Selanjutnya adalah review peristiwa kemudian untuk audit pengendalian internal atas laporan keuangan. Auditor perusahaan publik bertanggung jawab untuk melaporkan adanya perubahan dalam pengendalian internal yang mungkin mempengaruhi pelaporan keuangan antara akhir periode pelaporan dengan tanggal laporan auditor. Dengan kata lain, perlakuan bergantung pada apakah perubahan pada pengendalian menyatakan informasi mengenai kelemahan material yang ada pada periode pelaporan atau apakah peristiwa tersebut menyebabkan atau menyatakan informasi mengenai suatu kondisi baru yang tidak terjadi pada akhir periode pelaporan. Jika peristiwanya menyatakan informasi mengenai kelemahan material yang terjadi pada akhir periode pelaporan, auditor harus menerbitkan pendapat tidak wajar terhadap efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan dan menerbitkan pendapat tidak wajar terhadap penentuan manajemen mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan jika laporan manajemen tidak tepat untuk menilai pengaruh peristiwa kemudian. Jika auditor tidak mampu untuk menilai pengaruh peristiwa kemudian terhadap efektivitas pengendalian internal perusahaan, auditor harus tidak memberikan pendapat. Jika peristiwanya menyebabkan atau menyatakan informasi mengenai kondisi pengendalian internal yang tidak terjadi pada akhir periode pelaporan dan informasi tersebut memiliki dampak material terhadap perusahaan,
Auditor harus memasukkan paragraf penjelas yang menjelaskan peristiwa dan pengaruhnya atau mengarahkan perhatian pembaca ke peristiwa dan pengaruhnya sebagaimana yang diungkapkan dalam laporan manajemen. Auditor perusahaan publik disyaratkan untuk melakukan tanya jawab dengan manajemen apakah terdapat perubahan dalam pengendalian internal yang mungkin mempengaruhi pelaporan keuangan antara akhir periode pelaporan dengan tanggal laporan auditor, dan harus memperoleh representasi tertulis berkaitan dengan perubahan seperti itu. Auditor perusahaan publik juga harus memeriksa dan bertanya tentang periode kemudian itu sebagai berikut. Yang pertama adalah laporan audit internal yang relevan atau fungsi yang sama seperti review pinjaman pada lembaga keuangan yang diterbitkan selama periode kemudian. Yang kedua adalah laporan independen jika selain auditor utama atas kekurangan signifikan atau kelemahan material. Yang ketiga, laporan badan pengaturan mengenai pengendalian internal perusahaan atas pelaporan keuangan. Yang keempat adalah laporan badan pengatur mengenai pengendalian perusahaan atas pelaporan keuangan. Yang terakhir, informasi mengenai efektivitas pengendalian internal perusahaan atas pelaporan keuangan yang diperoleh melalui perikatan lain. Lalu adalah kesimpulan. Review untuk peristiwa kemudian merupakan kegiatan mereview transaksi dan peristiwa yang muncul setelah tanggal neraca untuk menentukan apakah terdapat transaksi atau peristiwa yang muncul mungkin mempengaruhi penyajian dan pengungkapan wajar dari laporan periode saat ini. Terdapat dua jenis peristiwa kemudian, yaitu peristiwa yang memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian dan peristiwa yang tidak memiliki dampak langsung terhadap jumlah laporan keuangan tetapi memerlukan pengungkapan. Adapun prosedur audit berkaitan dengan peristiwa kemudian antara lain pelajari notulen rapat pemegang saham, dewan komisaris, dan komisi-komisi yang dibentuk dalam periode setelah tanggal neraca. Yang kedua, review laporan keuangan klien yang dibuat dalam jangka waktu antara tanggal neraca auditan sampai dengan tanggal penerbitan laporan audit. Yang ketiga, adakah wawancara dengan pimpinan perusahaan klien mengenai peristiwa yang kemungkinan berdampak material terhadap penyajian laporan keuangan. Yang keempat, lakukan wawancara dengan penasihat hukum klien. Yang kelima adalah review penagihan piutang usaha yang terjadi setelah tanggal neraca. Yang keenam, review jurnal penerimaan kas, terutama yang mengenai transaksi penerimaan kas dari penarikan kredit atau dari penjualan aktiva tetap yang jumlahnya material. Yang ketujuh adalah review transaksi yang material jumlahnya yang dicatat di dalam buku jurnal memorial. Terkait dengan review peristiwa kemudian dan fakta yang ditemukan setelah tanggal neraca, sebaiknya auditor lebih profesional dalam mengumpulkan bukti yang cukup, lengkap, tepat mengenai peristiwa di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mungkin dapat mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan. Auditor dengan cara melaksanakan serangkaian prosedur analitis peristiwa kemudian dengan benar. Pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapat gelar, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Sekian penjelasan tentang audit peristiwa kemudian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih, semoga membantu.